Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, berikut adalah 8 syarat agar kita dapat berkumpul bersama keluarga di surga. Sahabat dakwah, bagi muslimin ada reuni yang memiliki nilai luar biasa, yaitu kesempatan bertemunya kembali keluarga besar keturunannya di tempat baru yang sangat menyenangkan di akhirat kelak. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 13 yang artinya, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan atau yang baik, yaitu surga Ad, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan cucu-cucu mereka. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atasmu berkat kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Sahabat dakwah, Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan, peristiwa di atas laksana sebuah festival atau reuni di mana mereka saling bertemu, mengucapkan salam, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan dan menggembirakan serta penuh dengan penghormatan. Kebersamaan di surga tersebut tentu tidak mudah untuk dicapai, karena dalam kisah yang dijelaskan Al-Quran, banyak keturunan atau keluarga yang tidak lagi bisa bertemu di akhirat, seperti Nuh dan putra dan istrinya, Aisyah yang soleh dengan suaminya Fir'aun, dan Nabi Lut dengan istrinya. Namun bertemunya keluarga besar di surga bukan pula sesuatu yang tidak mungkin. Sahabat dakwah, Allah menjelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 13, kita bersama keluarga besar bisa bertemu di surga Ad, asal dapat memenuhi 8 syarat berikut ini. Yang pertama ialah memenuhi seruan Tuhan. Barang siapa yang patuh kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya ia akan mendapatkan balasan sebaik-baiknya. Yang kedua, memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Janji Allah di sini mutlak, meliputi semua macam perjanjian. Janji terbesar yang menjadi pokok pangkal semua perjanjian ialah janji iman, perjanjian untuk setiap menunaikan segala konsekuensi iman. Dan yang ketiga, kita menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Dalam hal ini, taat secara paripurna, istiqomah yang berkesinambungan, dan berjalan di atas sunnah sesuai dengan aturannya, dengan tidak menyimpang dan tidak berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah dan takut kepada sisaan yang buruk dan menyedihkan pada hari pertemuan yang menakutkan. Dan yang kelima, sabar atas semua beban perjanjian di atas, seperti beramal, berjihad, berdakwah, berijtihad, sabar dalam menghadapi kenikmatan dan kesusahan bersama keluarga, dan sabar dalam menghadapi kebodohan dan kejahilan manusia yang sering menyesakkan hati. Dan yang keenam ialah mendirikan sholat bersama keluarga. Ini termasuk juga memenuhi janji dengan Allah. Sholat ditonjolkan karena merupakan rukun pertama perjanjian ini, sekaligus menjadi lambang penghadapan diri secara tulus dan sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Juga penghubungan yang jelas antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla yang tulus dan suci. Dan yang ketujuh ialah menginfakkan sebagai rezeki secara sembunyi atau terang-terangan. Dan yang kedelapan, menolak kejahatan dengan kebaikan dalam pergaulan sehari-hari. Dalam hal ini diperintahkan membalas kejelekan dengan kebaikan apabila tindakan ini memang dapat menolak kejahatan itu, bukan malah menjadikan yang bersangkutan semakin senang berbuat kejahatan. Sahabat dakwah,
8 syarat ini telah Allah jamin akan mengantarkan seorang dapat berkumpul bersama keluarga di surga. Mereka mendapati tempat kesudahan yang baik. Di samping masuk surga, mereka juga dimuliakan dengan bertemunya kembali dengan orang-orang yang mereka cintai selama di dunia. Hal ini merupakan kelezatan lain yang mereka rasakan di dalam surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Itu saja sahabat dakwah harian, semoga bermanfaat, menambah wawasan juga pengetahuan kita tentang dunia dan kasana Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe itu Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.